Anda tahu bagaimana mencari solusi untuk ini dengan mudah ya? Ini kan tidak lain daripada du dx min a plus dikali u sama dengan 0. Kita lakukan separasi variabel ya. Langsung saja saya bisa tulis ini menjadi du per u di ruas kanan menjadi a plus dikali dx. Saya integralkan kedua ruas. Dari sini saya punya ln u adalah, karena a plusnya konstan, maka saya punya a plus x plus konstanta integrasi. Sama, saya eksponensialkan kedua ruas, saya dapat u sebagai fungsi x adalah di sini saya namakan saja konstantanya adalah K1 E pangkat A plus X. A1 dikali E pangkat A plus X. Apa itu K1? K1 kalau Anda lihat ini tiada lain daripada eksponensial C, konstanta integrasi. Jadi PDB order 1 yang ini sudah bisa kita selesaikan, kita dapatkan solusi U-nya. Solusi U-nya dapat, apa yang kita lakukan? Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan yang kedua, PDB order 1 yang kedua. Maka sekarang saya punya Y aksen min A min dikali Y sama dengan K1 E pangkat A plus dikali X. Bagaimana cara mencari solusi persamaan ini? Faktor integrasi. Apa faktor integrasinya? Kita bisa lihat bahwa I-nya, faktor integrasinya tiada lain daripada integral dari ini ya, minus A min. Karena ini ada minus, maka minus harus saya masukkan. dx. Ini I-nya, maka artinya apa? Artinya kalau kedua ruas saya kalikan dengan E pangkat I, ya, di mana E pangkat I ini berarti adalah E pangkat minus A min X. Karena A min adalah konstanta juga, saya bisa keluarkan dari integrasi. Maka kedua ruas saya kalikan dengan E pangkat A minus dikali X. Ruas kiri ini E pangkat minus A minus X Y aksen dikurang A minus E pangkat minus A minus X Y. Ruas kanannya adalah K1 E pangkat, ini ada A plus, ini ada A minus, berarti saya punya A plus dikurang A minus pangkat X. Ini semua dapat saya tuliskan sebagai D per dx. Anda bisa cek sendiri kalau nggak percaya. Dari apa? Dari E pangkat minus A minus X kalikan Y. Ini semua sama dengan ruas kanannya adalah E pangkat A plus min A min X. K1 adalah konstanta, A plus adalah konstanta, A minus adalah konstanta. Maka Anda bisa integralkan ini semua. Ini saya hapus.
Anda bisa lihat bahwa sekarang saya keringkan dulu. Kalau ini saya integralkan, ya kan, dua ruas saya integralkan, maka ruas kiri terbuka E pangkat minus A min X dikali Y. Ruas kanan adalah integral dari ini semua. K1-nya bisa saya keluarkan dari integrasi. E pangkat A plus min A min X dx plus konstanta integrasi. Oke. Integralnya apa? Integralnya mudah. Ruas kirinya tidak berubah. Saya tulis ulang saja. Ruas kanannya adalah integral ini apa? Ini semuanya konstanta. A plus min A min ini konstanta. Berarti cuma integral dari E pangkat konstan X dx. Solusi kita sudah tahu. Saya bawa semua konstantanya turun ya. A plus min A min dikalikan eksponensial pangkat yang sama. Ditambah konstanta. Konstantanya saya namakan C atau kan saya ganti jadi B. Ini konstanta integrasi ya. B ini konstanta integrasi. Oke. Artinya apa? Sekarang Anda lihat bahwa maka kalau saya kalikan kedua ruas dengan eksponensial minus A min dikalikan dengan eksponensial plus A min X, maka ruas kiri jadi Y saja. Y sebagai fungsi X dapat kita tuliskan sebagai ruas kanan E pangkat A min X. Di sini ada E pangkat minus A min X. Cancel ya. Jadi tinggal E pangkat A plus. Jadi di sini saya punya, saya namakan seperti ini aja. A dikali E pangkat A plus X ditambah B dikali E pangkat A min X. Di mana konstanta A ini adalah K1 dibagi A plus min A min. Ini konstanta juga. Karena sama-sama konstan, maka saya namakan saja, saya redefinisi konstanta baru A. Oke. Inilah solusi umum dari persamaan diferensial biasa yang tadi sudah saya hapus. Persamaan diferensial biasa order 2 homogen. Iya. Dengan A plus dan A min adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang timbul di sini. Saya tulis seperti ini. A plus min adalah min A1 plus minus akar A1 kuadrat min 4 A2A0 per 2A2. Oke. Jadi dengan mengetahui A2, A1, dan A0-nya, saya bisa dapat spesifikasi solusinya secara precise, secara unik. Belum unik karena A dan B ini kedua konstanta. Yang konstanta integrasi. Kalau Anda ingat, di PDB order 1, kita punya satu konstanta integrasi. Sekarang kita punya PDB order 2, maka saya punya dua konstanta integrasi. Ya. Dua konstanta integrasi ini harus di-fix untuk mendapatkan solusi yang unik. Ini secara formal seperti ini. Secara praktikal,
Secara praktikal bagaimana melihatnya? Ini saya hapus ya. Secara praktikal melihatnya seperti ini. Kalau PDB order 2 ini punya akar-akar A plus dan A minus, ya, saya bisa tulis sebagai berikut. Maaf, A2 maksudnya. Plus A1D plus A0. Ini dapat saya tulis sebagai maka Anda lihat bahwa di sini fungsi apa, Y fungsi apa yang kalau saya turunkan 2 kali, lalu saya turunkan sekali, lalu saya jumlahkan turunan kedua tersebut dengan turunan pertamanya dan dengan fungsi awalnya, hasilnya sama dengan 0. Ya, secara praktis cara berpikirnya seperti itu ya. Kalau saya punya persamaan ini, berarti untuk mencari solusi fungsi Y ini kan berarti kita ingin mencari suatu fungsi yang kalau kita jumlahkan fungsi awal kita dengan turunan dari fungsi tersebut, dengan turunan kedua dari fungsi tersebut, hasilnya 0. Nah, ini kan sebenarnya mereduksi wilayah pencarian kita. Tidak banyak fungsi yang punya sifat seperti itu. Tidak banyak fungsi yang punya sifat kalau dijumlahkan dengan turunannya itu selalu 0. Tidak banyak fungsi yang memiliki sifat seperti itu. Fungsi-fungsi yang bisa kita pikirkan adalah yang paling bisa terpikir misalnya fungsi eksponensial ya. Kalau Y itu adalah suatu eksponensial, katakanlah eksponensial Kx, maka Y aksennya ini adalah K E pangkat Kx. Y double aksennya adalah K kuadrat E pangkat Kx. Jadi memang fungsi eksponensial ini diturunkan berapa kali, dia hanya memberikan konstanta ke depan fungsi awalnya. Jadi sifat ini yang membuat kita berpikir, oke, berarti fungsi eksponensial atau dengan kata lain, maka solusi bentuk ini harusnya secara umum adalah fungsi eksponensial. Tinggal pertanyaan sekarang adalah, apa koefisien K-nya? Nah, koefisien K-nya itu bisa didapatkan dari hasil penelusuran formal kita berupa akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Ya, jadi saya rasa saya cukup untuk menurunkan bentuk umumnya. Nanti di materi selanjutnya, di video materi selanjutnya kita akan coba meninjau bagaimana bentuk contoh-contoh aplikasinya. Ya. Oke, terima kasih.